ada seorang lelaki datang ke Rasulullah. Pada waktu itu Rasulullah bersama dengan sahabat yang lain. Apa kata si laki-laki ini? Ya Rasulullah, ausini wa aujiz. Ya Rasulullah, berikan saya wasiat, wa aujiz, dan persingkatlah wasiat itu. Berarti dari dulu itu sudah ada, Pak. Sekarang ini kan banyak ibu-ibu nelpon, Pak Ustadz, tolonglah datang ke rumah Pak Ustadz. Kenapa Bu? Anak saya mau akikah Pak Ustadz. Nanti minta doanya Pak Ustadz, tapi kasihlah sedikit-sedikit tausiah Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya baru beli rumah baru. Tolong nanti Kak Ustadz, saya mau ngundang orang untuk selamatan, minta tolong didoakan Pak Ustadz. Tapi jangan lupa Pak Ustadz kasih tausiah sedikit. Nah, kan ada seperti ini. Berarti kalau ada orang bapak juga ngundang Ustadz ke rumahnya, suruh kasih tausiah sedikit. Itu adalah sunnah Rasulullah. Terjadi di zaman Rasulullah. Tausiahnya singkat. Yang lama itu kan makan kambingnya, Pak. Kalau diundang akikah itu yang lama ngobrolnya, makan kambing, makan prasmanan. Tausiah sedikit. Jadi zaman Rasulullah banyak laki-laki, banyak sahabat itu minta pesan-pesan moral dari Rasulullah. Kalau sekarang tuh kan kalau di video, di vlog tuh, tolong dong kata-kata hari ini. Itulah istilahnya. Jadi sama dengan ini. Tolong dong Rasulullah kasih quotes today. Apa kata-kata bijak hari ini? Apa kata Rasulullah? Baik, aku akan berikan wasiat, tausiah. Ada 3 kata Rasulullah. Kalau kau mengerjakan ini, maka kau akan selamat dunia dan akhirat. Apa yang pertama? Kata Rasulullah, alaika bil iyas, hendaklah kamu berputus asa. Ini kalau tidak dilanjutkan dan tidak dibahas, bahaya. Pulang ke rumah nanti ditanya sama istri, Bang, tadi kajian subuh siapa yang ngisi? Ustaz Nuruddin. Apa katanya? Kita disuruh putus asa, Dek, kata. Tak betul Nuruddin tuh kata. Biasa di mana-mana kan jangan berputus asa, tetap semangat. Ini kalau diplesetkan mafhum mukhalafahnya, berputus asalah, jangan semangat. Kan begitu jadi. Dibikin stiker sama orang. Berputus asa, jangan semangat. Hendaklah kamu berputus asa. Lanjutkan kalimatnya, mimma fi aidin nas, dengan apa yang ada dalam tangan manusia. Berputus asalah engkau kepada apa yang ada di tangan manusia. Tak paham Pak Ustaz? Jangan terlalu berharap kepada apa yang ada di tangan manusia. Itu maksudnya. Kalau ada orang punya harta, kalau ada orang punya duit banyak, kalau ada orang punya rizki yang banyak, jangan kita sekali-sekali berharap kepada orang tersebut, kepada milik orang. Ini pas nih zaman sekarang nih, pilkada. Saya tak sebut siapa. Jangan terlalu berharap kepada calon. Pak Ustadz, nanti kalau saya menang, saya jadikan Masjid Baitul Salam di lantai 5. Oh siap. Ditunggulah sampai selesai. Selesai pilkada hilang orangnya. Menang. Kalau menang masih mending, kalah tambah hilang lagi. Jadi ada yang tanya, Pak Ustadz, apa hukumnya kalau saya dikasih duit sama calon itu Pak Ustadz? Oh, itu saya bilang bukan cuma haram itu. Subhat iya, haram iya, neraka jahanam saya bilang gitu. Oh, begitu Pak Ustadz. Dikasih berapa? 500.000. Apalagi 500.000? Jangan jual dirimu hanya dengan 500.000. 500.000 dapat neraka jahanam. Kalau Pak Ustadz gimana? Kalau saya tak mau, saya bilang gitu. 500.000 tak mau saya. Tapi kalau seandainya 500 juta Pak Ustadz, insya Allah istihara dulu saya bilang gitu. Enggak juga. Kemarin sudah ada yang datang nelpon sama saya. Pak Ustadz ini kan orang Madura katanya. Terus sekarang ada nih orang Madura nih. Kapan lagi orang Madura jadi seperti ini? Saya tak sebutkan siapa. Nanti Pak Ustadz dimasukkan ke tim pemenangan nasional. Udah dikasih SK. Tolong Pak Ustadz rekening. Kalau memang iman ini tak kuat. Untung iman kuat. Selesai Pak. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Manusia akan meninggal dunia. Jangan terlalu berharap kepada kawan. Kawan bisa jadi lawan. Jangan berharap kepada pohon. Pohon suatu saat dia akan tumbang. Jangan berharap kepada batu. Batu tidak akan memberikan manfaat. Jangan berharap kepada jabatan. Jabatan kuasa paling banyak 2 periode. 10 tahun. Nanti kalau kamu berharap kepada manusia, kamu akan kecewa. Semakin tinggi pengharapan, semakin dalam kekecewaan. Semakin dalam juga keinginan. Kalau orang terlalu tinggi pengharapan,
maka semakin banyak keinginan, semakin dalam kekecewaan. Bisa bikin update status, Pak Ade. Semakin tinggi pengharapan, semakin banyak keinginan. Semakin banyak keinginan, maka semakin dalam kekecewaan. Jadi kalau ada orang bapak di sini, datang orang kaya, ngasih duit, nanti kalau suatu saat nanti saya akan datang lagi, setiap warga saya kasih sembako, beras 25 kilo, minyak goreng 2 kilo, telur 2 papan, duit 200.000 setiap bulan saya. Tapi dengan catatan coblos kumis saya misalnya. Itu berharap. Ternyata setelah berharap kepada orang, dia tak datang lagi. Maka kepada siapa yang betul kita berharap, Pak Ustadz? Kepada Allah Subhanahu wa taala.